Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Giris. Jadi hari ini, sore ini kita mau ngopi di rest area, sekalian manasin mobil langka. Ini mobil kesayangan Honda CRX tahun 90 dan ini iF6 generasi kedua dari tahun 83 sampai 98 kan. Kalau yang ini tahun 88 sampai 91, sorry. Dan ini tahun 90, full paper resmi, surat resmi, masih original luar dan dalam, tapi kita ganti velgnya pakai Kurage. Kurage dapat dari sana sebenarnya sih, kita nggak beli. Jadi kita beli udah kayak gini dan cuma dapat nomor luar pulau. Kemudian kita ganti lagi ke nomor lokal atau plat N karena kita berada di Malang. Jadi kita pilih Nopil N82 blank, jadi kelihatan lebih modern. Padahal ini mobil tua dan jarang yang tahu karena tampak depan ini kayak Nova, tapi kalau dilihat dari belakang mobil apa nih ya? Jadi masih kayak asing kalau tampak belakang, tapi kalau tampak depan persis kayak Nova. Cuma beda ininya ya, beda lampu bawahnya. Kalau Nova kan putih, kalau kita kuning. Yuk kita langsung berangkat. Dan ini spotnya 2 pintu. Yuk. Ini harus dikocok dulu. Guys, maklum lah, mobil tua bos. Ayo. Bahkan AC-nya ada yang auto pak, auto sama maksimal. Dan AC-nya ini lagi lagi bermasalah, mungkin tinggal tambahin freon karena memang lama banget nggak dipakai, nggak dipanasin juga. Ini mau kita panasin dan untungnya akinya juga masih normal, untuk pengisiannya juga masih normal, dashboardnya juga masih standar, masih kenceng semuanya. Sampai sini juga masih kenceng, tulisan koinnya juga masih ada. Kemudian di sini ya tas iF6 lah ya. Ini udah auto loh. Pak, mobil tua Pak, 91 udah auto Pak. Keren kan? Harganya 1,5. Ditawar 1M nggak mau ini Pak. 1M, masa harga 1,5 tawar 1M. Klaksonnya bunyi ternyata. Kita kira nggak bunyi. Ini kilometernya masih 153.000 ya. 15.000 ya. 15.000 ini bos. Cuma kan udah muter ulang ya, 0 terus balik lagi ke awal. Tapi bener-bener masih sangat amat nyaman. Mungkin udah peremajaan dari sektor kaki-kaki, udah di peremajaan juga. Jadi udah enak. Cuma setirnya juga masih jeruk banget. Jadi masih kelihatan mobil-mobil yang umurnya masih sekitar 10 tahun. Tapi kalau lihat dashboard ya mobil tua lah. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu atau belum sempat lihat video review dari CRX ya. Jadi CRX ini mesinnya itu D15B dan iF6. Kalau yang tahun 90 ya, generasi kedua itu dari tahun 88 sampai 91 itu iF6, dan ada juga yang iF7 serta iF8. Kalau iF7 itu udah DOHC kalau nggak salah. Kalau yang ini masih SOHC, jadi D15 SOHC. Kemudian yang iF8 itu udah DOHC dan VTEC, jadi teknologi terbarunya si Honda. Itu lebih kencang juga, dan mesinnya itu bukan D lagi tapi B16A kalau nggak salah. B16A 1600, kalau ini yang 1500. Untuk tenaganya mobil ini udah cukup mumpuni kalau misalnya kalian mau buat daily, tapi kebanyakan kalau misalnya teman-teman udah dapet CRX pasti levelnya udah di atas ya, maksud dalam arti kolektor item lah. Jadi bakal sayang banget kalau misalnya mobil ini dibuat jalan-jalan atau daily use. Dan tapi kalau misalnya kalian pengen buat daily, mobil ini bener-bener cukup mumpuni karena udah 1500 cc dengan tenaga itu 100 PS ya kalau nggak salah. Torsinya itu sekitar 129 Nm dengan
bensinnya ini irit banget 1:17 ya, kota-kota enggak. Iya 17 kota-kota. Dan beratnya pun nggak sampai 1 ton, bahkan cuma 850 kg kalau untuk berat kosongnya mobil ini. Jadi mobil ini enak banget, kecil, lincah, kemudian matic juga karena kita udah dapatnya yang matic. Jadi beruntung banget kalau kalian dapat yang CRX matic, enak buat dipakai daily. Terus bensinnya irit, oh udah ya, udah tadi ya. Terus ini ya punya nilai yang lebih kalau misalnya kalian pakai CRX buat daily, karena ini harganya udah mahal banget bos. Kebanyakan CRX itu NP semua. Terus mobil ini juga enak banget kalau misalnya buat kalian bahan modifikasi. Ada beberapa yang saya suka ya, referensi dari si Endry Nitro itu bagus banget CRX-nya, bagus, keren, full spec lah pokoknya, full spec branded itu keren. Tapi kalau misalnya saya sendiri sayang kalau mau modif bahan-bahan mobil yang langka kayak gini, karena cari mobilnya aja udah susahnya setengah mati, terus kita modif demikian rupa, effort lagi nyari part-partnya. Kemudian kalau misalnya pengen di swap engine juga nyari lagi mesin yang cocok buat si CRX-nya. Jadi mending yang standar seperti ini kalau untuk saya, karena balik lagi ke selera masing-masing. Oke, kenapa saya pilih mobil CRX yang generasi kedua? Karena yang generasi pertama dan generasi ketiga saya rasa ngelihat desainnya saya kurang cocok, dan yang cocoknya yang generasi kedua. Memang mirip Nova, kalau generasi yang pertama itu mirip Sea Wonder, makanya saya lebih suka yang generasi kedua, mirip-mirip Nova lah. Kemudian yang kedua saya suka karena performa dan potensi modifikasi seperti yang saya ceritain tadi. Jadi enak banget kalau misalnya mobil ini bisa jadi bahan modifikasi, mau ekstrim, mau sekedarnya aja, cuma sekedar modif proper aja, ini udah keren banget. Bahkan standarnya pun udah keren banget. Dan ketiga itu mobil ini langka serta bernilai koleksi yang cukup menjanjikan, karena menurut saya ini adalah investasi jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana nganggur dan suka mobil, ya saya rasa nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman koleksi mobil-mobil tua yang punya nilai, bahkan yang langka-langka atau limited. JDM kan lagi naik, jadi kalau misalnya ini kita pelihara dengan waktu yang cukup lama sampai nemu pemilik yang baru, ya saya yakin kemungkinan besar pasti akan ditawar jauh lebih mahal dari harga yang saya dapat, itu pasti. Karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Terus yang keempat ini ketersediaan suku cadangnya ya, jadi spare partnya itu juga gampang. Bahkan kalau misalnya ini ada yang kurang, itu kurang lebih ada yang sama lah sama si Civic Nova, jadi nggak ribet dan nggak susah juga nyari spare partnya. Dan terakhir, kenapa saya pilih CRX? Karena legalitas dan surat-suratnya juga langka, dan kebetulan ini saya dapat yang full paper resmi. Jadi saya bersyukur dan saya beruntung banget kalau udah dapat legalitas yang udah resmi dan asli CRX. Itu nilai plus banget ya, karena kebanyakan kosongan atau kawinan. Jadi ini benar-benar beruntung kalau misalnya dapat CRX matic dan full paper resmi. Oke, kita udah ada di rest area Singosari yang jaraknya mungkin sekitar 18 km sampai 20 km dari garasi kita. Dan kita hari ini cuma manasin si CRX karena udah lama banget ini mobilnya nggak dipanasin, cuma ada di gudang. Akhirnya kita panasin dan kita dapat banyak jempol dari
pengguna jalan ya. Jadi kita diselip motor terus dikasih jempol. Karena emang cuma sedikit yang tahu tentang Cerek, dan Cerek ini mungkin nggak banyak, bahkan kurang dari 10 unit di Indonesia yang otomatis dan full paper resmi. Jadi makanya banyak yang ngasih jempol di jalan tadi ya. Oke, gitu aja vlog kali ini ya. Ini semi vlog. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini, yang mungkin ini jadi referensi teman-teman ya kalau misalnya pengen beli Cerek. Jadi saya udah kasih interior, saya udah kasih tahu interiornya juga, saya udah kasih tahu nilainya juga nggak pernah turun, bahkan masih terus naik dari 600, 700 sampai 800 juta itu masih terus naik. Dan kalau misalnya kalian punya mobil yang serupa seperti ini dan otomatis, mending saya saranin untuk disimpan aja. Oke, silakan kalian like, komen, dan subscribe, dan kalian bantu follow juga di IG diongarage.id dan diongarage.id untuk TikTok. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, and bye-bye.